heroes. The things I've been through leads me to you. The power of your name, nothing else can compare, brings me to brings me to you. I've seen your glory, I've seen your power, I've seen your strength setting me free, surrounding me. Jesus, the power of your name, nothing else
megah bagiku. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencanamu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Haleluya. Here we go. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Megah bagiku. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Haleluya. Hanya ada satu nama, nama Yesus. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Shalom, saya Edi Chang, Senior Pastor dari Fresh Generation Community Church Malaysia. Menyambut Anda semua yang hadir hari ini. Nah, tahun ini FGCC mengangkat tema Progress dengan tagline Intentional and Consistent. Nah, surat 1 Timotius pasal 4 ayat 15 mengatakan, perhatikanlah semuanya itu, hiduplah di dalamnya, supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang. Ya, kemajuan atau pertumbuhan tidaklah otomatis,
tetapi hasil dari keputusan, usaha yang disengaja, dan konsisten, serta tentunya karena anugerah Tuhan. Ya, kiranya kita semua mengalami progres, baik secara individu, keluarga, komunitas, gereja, dan berbagai aspek kehidupan. Dan kita semua mau semakin mencintai Tuhan dan berbuah lebat sesuai visi FGCC, to build passionate and productive disciples to bless the nations. Selamat beribadah. Welcome home. Hai Shalom para jemaat FGCC yang luar biasa dimanapun Anda berada. Saya berharap kita semua dalam keadaan yang baik dan juga sehat di rumah kita masing-masing. Happy Sunday and welcome to our fresh online service. Dan jika Anda baru pertama kali mengikuti ibadah online FGCC, I want to say welcome home and we are so happy that you are here. Baiklah, kita akan segera memulai ibadah kita, tetapi sebelum itu ada beberapa pengumuman yang mau kita sama-sama saksikan. Baik, sekian news kita pada hari ini. Sebelum kita memulai ibadah kita dan juga mendoakan persembahan nantinya, saya ingin mengajak kita untuk sama-sama membaca sebuah ayat dari 2 Korintus 1 ayat 3 sampai yang keempat. Terpujilah Allah, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan, yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Amin. Baiklah, mari kita mempersiapkan hati dan juga pikiran kita. Kita mau mendoakan persembahan yang sudah kita persiapkan untuk Tuhan. Teman-teman, mari saya undang semuanya untuk mempersiapkan hati, untuk memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan minggu ini. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur atas segala berkat-Mu dan iman dan hati-Mu Tuhan bagi gereja kami. Kami juga bawa setiap persembahan yang akan kami berikan hari ini, baik persembahan mingguan, perpuluhan, janji iman, ucapan syukur, dan semua persembahan lainnya. Kami berterima kasih bahwa kami masih boleh memberikan yang terbaik dari usaha kami. Berkati setiap usaha kerja kami, pekerjaan kami, terutama orang tua kami, dan juga bisnis kami, Yesus. Biarlah setiap persembahan yang kami berikan dapat dikelola dengan baik untuk menjadi perpanjangan tangan pekerjaan-Mu melalui gereja kami FGCC. Terima kasih Tuhan, kami sekali lagi bersyukur atas berkat-Mu dan kami siap untuk memberikan persembahan kami hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucapkan syukur kami. Haleluya. Amin. Dan sekarang teman-teman, mari kita siapkan hati untuk mengikuti kebaktian hari ini. Selamat beribadah. Shalom FGCC. Mari sama-sama kita mau memuji nama Tuhan. Yang mau bangkit berdiri, yang mau tepuk tangan, boleh banget ya.
Mari sama-sama kita mau katakan. Tak mungkin bagi manusia, tapi itu pasti bagimu. Tak layak di mata manusia, namun berharga bagimu. Tuhan yang menjamin hidupku ada di pihakku. Ku tak akan pernah goyah, sebab aku lebih dari pemenang. Dengan imanku ku lihat nyata janji-janjimu. Dengan imanku ku terima jawaban doaku. Dasar dari setiap harapanku hanyalah iman kepadamu. Dengan imanku kau perhitungkan hidupku. Tak mungkin bagi manusia, tapi itu pasti bagimu. Tak layak di mata manusia, namun berharga bagimu. Tuhan yang menjamin hidupku ada di pihakku. Ku tak akan pernah goyah, sebab aku lebih dari pemenang. Dengan imanku ku lihat nyata janji-janjimu. Dengan imanku ku terima jawaban doaku. Dasar dari setiap harapanku hanyalah iman kepadamu. Dengan imanku kau perhitungkan hidupku. Dengan iman kami melihat Bapa, bahwa janjimu nyata dalam hidup kami. Mari sama-sama kita mau katakan. Temukan iman dalamku. Setiaku kepadamu selamanya. Dengan Imanku ku lihat nyata janji-janjimu. Dengan imanku ku terima jawaban doaku. Dasar dari setiap harapanku hanyalah iman kepadamu. Dengan imanku kau perhitungkan hidupku. Dengan imanku kau perhitungkan hidupku. Jesus is the name who was and still is and will be through it all. We know that there was, there is, and there will be another in the fire. Come on, church, say it. There's a grace when the heart is under fire. Another way when the walls are closing in. And when I look at the space between where I used to be and this reckoning, I know I will never be alone. There was another in the fire standing next to me. There was another in the walls holding back the seas. And should I ever need reminding of how I feel
a platform that beneath the waters. I'm no longer a slave to my sin anymore. And should I fall in the space between what remains of me and His reckoning, either way I won't bow to the things of this world. There is no other name but the name that is Jesus. He who was and still is and will be through it all. So come what may in the space between all the things unseen and His reckoning, I know I will never be alone. Say I know, I know. Yes, I know I will never be alone. There'll be another in the fire standing next to me. There'll be another in the waters holding back the seas. And should I ever need reminding how good you've been to me, I'll count the joy come every battle, 'cause I know that's where you'll be. I can see the light in the darkness as the darkness falls to me. I can hear the roar in the heavens as the space between resting. I can feel the ground shifting the dust as the prison walls cave in. Nothing stands between us. Nothing stands between us. Nothing stands between us. Nothing stands between us. We worship you, Jesus. Say we need a fresh wind. We need a fresh wind, the fragrance of heaven. Pour your spirit out, pour your spirit out. A holy anointing, the power of your presence. Pour your spirit out, pour your spirit out. We need a fresh wind, the fragrance of heaven. Pour your spirit out, pour your spirit out. A holy anointing, the power of presence. Pour your spirit out, pour your
buat hari ini, buat kesempatan kami bisa memuji dan menyembah nama-Mu. Kami bisa sampai hari ini berkat kasih dan berkat kebaikan-Mu Tuhan dalam setiap kami. Thank you Tuhan. Kalau sebentar kami mau siapkan hati kami, biarlah Engkau yang urapi pembicara nanti dan juga setiap kami yang mendengarkan. Kami percaya Tuhan bahwa dulu, sekarang, dan selamanya Engkau selalu bersama-sama dengan kami. Thank you Tuhan, serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Ya, shalom semuanya, selamat tahun baru buat kita semua. Happy New Year 2022 buat kita semua. Bersyukur karena anugerah Tuhan kita boleh masuk di tahun yang baru ini ya. Dan di tahun yang baru ini Tuhan secara khusus menaruhkan tema buat kita semua di FGCC, yaitu temanya adalah Rebuild and Refocus. Kita mau membangun kembali dan memfokuskan kembali. Dan kita berdoa supaya Tuhan memberikan kekuatan, semangat, pengurapan yang baru untuk kita membangun dan juga memfokuskan hal-hal yang penting yang Tuhan mau kita bangun dan fokuskan di tahun ini. Dan di bulan Januari, di bulan yang pertama di tahun ini, kita akan membahas tema plans, ya, yaitu rencana-rencana. Dan saya mengambil huruf yang pertama dari plans, yaitu huruf P atau P. Judul khotbah saya hari ini adalah purpose atau tujuan. Bicara tentang purpose atau tujuan, purpose is the reason why something is done or used. Jadi purpose adalah atau tujuan adalah alasan mengapa sesuatu itu kita kerjakan atau kita gunakan. Jadi apa alasannya? Ada alasannya. Purpose is the aim or goal or intention of something. Jadi tujuan adalah the aim, sasaran, goal atau maksud dari sesuatu. Jadi kalau kita lihat benda-benda bahkan di sekitar kita itu tentunya ada tujuannya, ya. Mic ini sebagai pengeras suara, ada keyboard ya untuk instrumen musik, ada AC ada tujuannya, air condition ada tujuannya AC. Kemudian ada meja, ada tujuannya, kursi ada tujuannya, apalagi gitar, meja, lampu, ya semuanya ada tujuannya. Jadi bukankah kita lebih mulia, lebih berharga daripada benda-benda ini? Tentunya ada rencana, ada tujuan Tuhan yang mulia buat engkau dan saya. Jadi menurut saya salah satu pertanyaan yang terus terngiang-ngiang dalam hidup kita adalah tentang tujuan hidup. Atau kalau kita nggak usah jauh-jauh mulai, kalau bicara tahun ini, ya tentu ada pertanyaan. Apa sih yang saya mau capai di tahun ini? Apa sih keputusan yang perlu saya buat? Rencana apa yang harus saya kerjakan? Tapi dari setiap rencana, dari setiap tujuan atau keinginan yang saya mau capai, apakah itu sesuai dengan kehendak Tuhan? Apakah tujuan hidup saya? Ada banyak pertanyaan dalam hidup kita. Nah, mari hari ini saya mengajak kita melihat dari Injil Yohanes pasal yang ke-21 ayat yang ke-15. Saya bacakan ya. Yohanes 21 ayat yang ke-15. Berkata demikian, sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Nah, kalau saudari teman-teman baca dari kemudian dilanjutkan dari ayat yang ke-16, 17, itu ada pertanyaan yang sama yang Yesus ajukan kepada Simon Petrus tentang apakah engkau mengasihi aku dan gembalakanlah domba-dombaku. Namun hari ini saya akan menyampaikan satu angle yang berbeda dari yang seperti yang sering dibahas dari pasal dan ayat-ayat ini. Nah, saya jelaskan latar belakang dari peristiwa atau cerita yang barusan kita baca adalah, nah saat itu Yesus sudah bangkit
ya, Yesus bangkit dari kematian, dan saat itu dikatakan bahwa, ya teman-teman, saudari boleh baca ya di ayat-ayat sebelumnya, dikatakan bahwa Petrus bersama ada 6 teman-temannya yang juga murid Yesus. Jadi total mereka ada 7 orang ya, ada 7 orang. Dikatakan mereka saat Yesus sudah mati di kayu salib, kemudian mereka kemudian seperti kehilangan guru, kehilangan figur, dan mereka sepertinya nggak tahu harus buat apa, ya, nggak tahu mau ngapain. Dan kemudian dikatakan mereka kemudian bersama-sama hendak menangkap ikan, ya. Tapi dikatakan malam itu mereka tidak menangkap apa-apa, ya. Dan notabene mereka adalah para nelayan, dan dulunya sebelum mereka ikut Yesus menjadi penjala manusia, mereka adalah para nelayan. Kebanyakan dari murid-murid Yesus ini nelayan. Tapi ketika mereka bersama dengan Yesus, sepertinya mereka meninggalkan profesi atau kegiatan menangkap ikan. Jadi kemudian ketika Yesus sudah mati, disalibkan, dikuburkan, dan mereka murid-murid ini, Petrus dan teman-temannya, kemudian berpikir, ayo kita nangkap ikan. Jadi mereka mungkin selama ini udah lama nggak menangkap ikan. Tapi kemudian keesokan harinya dikatakan Yesus yang telah bangkit menampakkan diri kepada mereka. Dan kemudian secara singkat ya, teman-teman tentu bisa baca, Yesus menampakkan diri di pantai, dan kemudian Yesus sempat memberikan arahan kepada mereka untuk menebarkan jala di sebelah kanan. Ya, sebelah kanan perahu. Dan kemudian mereka menangkap dan mendapatkan banyak ikan. Sehingga bahkan saking beratnya ikan-ikan itu, mereka kesulitan menangkap atau menarik jalannya. Dan kemudian setelah itu Yesus mengajak mereka sarapan, ya. Dan kemudian setelah sarapan itulah terjadi dialog. Tadi Yesus bertanya kepada Petrus. Nah, hari ini saya mau membahas bicara tentang purpose atau tujuan hidup. Nah, dari bagian ini yang saya mau sharingkan adalah ada beberapa mindset yang salah terkait dengan tujuan hidup, ya. Apa saja wrong mindsets related with purpose? Nah, mari kita perhatikan kembali di ayat yang ke-15. Perhatikan ayat ini. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Ya, ingat Petrus saat itu bersama dengan teman-temannya yang lain, murid-murid Yesus. Ya, Yesus bertanya kepada Simon Petrus, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Dan jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Nah, wrong mindset related with purpose. Pola pikir yang salah terkait dengan tujuan. Nah, wrong mindset yang pertama adalah feel better than others. Nah, ini wrong mindset tentang purpose. Feel better than others. Nah, menarik tadi di ayat yang ke-15 tadi, sesudah sarapan Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Nah, jadi purpose mindset yang salah tentang tujuan hidup adalah kalau kita kepingin merasa lebih baik daripada yang lain, feel better than others, merasa lebih baik, merasa lebih signifikan, lebih penting. Jadi ada banyak orang, mungkin engkau dan saya yang mendengarkan ini, ya, baik para anak-anak youth, young adult maupun family. Seringkali kita mau melakukan sesuatu yang kita mau capai dalam hidup ini karena kita pingin supaya merasa lebih baik daripada yang lain. Kita mau coba membungkam mulut-mulut orang yang coba mentertawakan kita. Jadi kita mau pembuktian bahwa saya tidak mau dianggap remeh. Saya buktikan bahwa saya lebih baik daripada yang lain. Itu tujuan hidup atau mindset yang salah tentang tujuan hidup. Kalau merasa hidup kita lebih baik, merasa feelingnya, feel significant dibanding dengan yang lain. Membuat kita jadi sombong, menjadi ambisius, dan kalau kita
gagal, kita merasa kita melakukan kesalahan, kita nggak mencapai yang kita inginkan. Nah, kita merasa minder, kita merasa ambruk, merasa hancur. Karena hidup kita dibangun untuk mencapai perasaan yang feel better than others. Nah, yang kedua, wrong mindset related with purpose, pola pikir yang salah terkait dengan tujuan. Nah, perhatikan tadi ya, di ayat yang ke-15 tadi ya. Nah, di sini ayat 15 tadi berkata, jawab Petrus kepadanya ya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Tentu perkataan ini perkataan yang baik yang Yesus sampaikan. Cuma saya mau sampaikan angle yang berbeda yang kita mau lihat dari ayat ini. Ketika Yesus berkata, gembalakanlah domba-dombaku. Nah, ini menarik. Ini kan gembalakan domba-domba ini bicara pekerjaan. Ada sesuatu yang dikerjakan. Nah, wrong mindset related with purpose, pola pikir yang salah terkait dengan tujuan adalah kita merasa mampu, merasa hebat, feel capable. Kita merasa mampu, merasa hebat. Kita seringkali tujuan hidup kita attach dengan apa yang kita kerjakan. Ya, gembalakanlah domba-dombaku. Tidak ada salah dengan pekerjaan menggembalakan domba-domba, membangun hidup orang atau mengerjakan pelayanan dan sebagainya, atau punya bisnis, punya karir yang sangat bagus. Tapi seringkali kalau nggak hati-hati kita merasa tujuan hidup kita itu sebatas dengan yang kita kerjakan, sebatas dengan profesi kita, sebatas dengan usaha yang kita bangun. Sedangkan saya percaya bahwa tujuan hidup yang dari Tuhan jauh lebih besar daripada sekedar karir kita. Ya mungkin karir bagian dari tujuan hidup, tapi tujuan hidup jangan hanya dikotakkan, dibatasi oleh karir dan profesi kita. Nah, artinya kalau ada orang-orang yang begitu sibuk dalam pekerjaan, ketika dia lagi nggak kerja, dia merasa dia nggak punya tujuan hidup, dia merasa hidupnya tidak berarti. Tapi mari kita tahu bahwa tujuan hidup kita jauh lebih besar daripada pekerjaan atau karir kita. Jadi mari kita jangan berasa bahwa tujuan hidup itu hanya sekedar feel capable. Kita merasa mampu, merasa sanggup mengerjakannya. Ketika kita kurang baik mengerjakannya, ketika lagi nggak ada kerjaan atau lagi liburan, kita merasa drop, merasa hancur, merasa tidak punya tujuan hidup. Ya, renungkan ini. Dan yang ketiga, wrong mindset related with purpose, pola pikir yang salah terkait dengan tujuan adalah kita feel passionate. Kita feel passionate in doing something. Ya, kita merasa punya passion, punya semangat, suka melakukan sesuatu. Jadi kita merasa bahwa tujuan hidup ini kalau kita ada passion di sana. Ketika sering kali kita dengar ada banyak saran-saran dari orang, dari para motivator speaker, dari orang-orang yang punya menjadi public figure, para influencer. Mereka berkata seperti ini, ya, ayo kerjakan segala sesuatu harus sesuai dengan passionmu, sesuai dengan apa yang kamu suka, ya, yang kau ingini, sesuai dengan passionmu. Tidak ada salah dengan passion. Tapi sekali lagi saya mau katakan bahwa tujuan hidup dari Tuhan buat engkau dan saya jauh melebihi dari passion, keinginan kita. Nah, karena bahaya kalau kita cuma ngomong, oh melakukan tujuan hidup harus sesuai dengan yang aku ingini. Bagaimana kalau keinginan kita itu salah atau tidak sesuai dengan yang Tuhan mau? Atau tiba-tiba kalau kita lagi bosan, lagi jenuh, atau kita merasa bingung dengan saya nggak tahu ya apa yang saya suka, berarti apakah tidak punya tujuan hidup? Nah, ini coba kita gali dari ayat-ayat ini. Nah, kita lanjutkan di ayat 18 dan 19. Perhatikan apa yang Yesus katakan kepada Petrus di ayat-ayat berikut ini. Ayat 18 dan 19 saya bacakan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan kemana saja engkau kehendaki. Tapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Ayat 19. Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, ikutlah aku. Nah, kalau kita lihat
tujuan hidup yang Tuhan sampaikan kepada Petrus di Yohanes 21 ayat 18 dan 19. Ini menarik kalau kita perhatikan ayat ini. Di ayat 18 tadi, Yesus berkata, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Bukankah ada banyak kita yang demikian? Oh, aku pergi kemana, tujuan hidup saya sesuai dengan yang aku mau, sesuai dengan passionku, sesuai dengan kemampuanku. Tidak ada salah dengan itu tentunya. Tapi kalau kita hubungkan dengan ternyata tujuan hidup dari Tuhan itu jauh lebih besar daripada sekedar perasaan lebih baik, perasaan lebih hebat, perasaan capable, merasa mampu, merasa attached dengan pekerjaan, dengan keahlian kita, strength kita, attached dengan passion kita saja, ya, sangat bahaya. Jadi kita akan menjadi orang yang melakukan sesuatu karena hobi, karena suka, karena sesuai dengan minatnya. Dan kita berpikir tujuan hidup dari Tuhan itu hanya harus mengikuti keinginan dan perasaan saya. Apa yang saya mau, apa yang saya suka. Sekali lagi, saya tidak berkata bahwa keinginan, passion itu salah. Cuma kehendak Tuhan dan tujuan hidup dari Tuhan itu jauh lebih besar daripada hal-hal yang tadi kita bahas. Poin-poin itu. Karena kita mau belajar dari Alkitab. Kita mau belajar dari Yesus, apa yang dia mau ajarkan kepada engkau dan saya. Makanya dikatakan di sini, Yesus berkata, jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Jadi seringkali tujuan hidup dari Tuhan membawa kita ke tempat-tempat yang kita mungkin tidak suka, tidak kita kehendaki. Tapi di situ ada tujuan dari Tuhan. Di situ kita perlu menikmati panggilan Tuhan. Walaupun di tempat-tempat yang mungkin orang tidak hargai, membuat kita diuji kesabarannya, ya, kesabaran kita dalam mendidik orang, dalam membangun orang, bukan karena kita sekedar suka saja, tapi diuji kesabarannya. Kalau pakai bahasa yang lebih gaul mungkin ya, kesabarannya harus tingkat malaikat barangkali untuk menghadapi orang-orang yang menguji kesabaran kita. Ya, ini bicara melayani Tuhan, melayani kita mau jadi berkat, jadi terang. Bukan sesuatu yang kita karena suka saja, ya, tapi jauh lebih itu karena kita taat. Karena rapot dalam pekerjaan Tuhan itu ketaatan, bukan karena kita suka atau tidak sukanya. Bukan karena sesuai dengan kita mau yang kita ingini, tapi bicara ketaatan, bicara kita setia sama Dia, apa yang Dia mau dalam hidup kita, bukan yang saya mau, ya. Dan ayat 19 tadi berkata, ikutlah aku. Jadi yang penting adalah follow Jesus, bukan follow your passion, bukan follow your keinginan, desire. Bukan sekedar apa yang kita bisa, apa yang kita suka, apa yang kita mau. Tapi beyond that. Yang pertama ada yang penting itu ikutlah Yesus. Karena ketika kita ikut Yesus, Dia akan membawa kita ke tempat yang Dia kehendaki, bukan yang kita mau. Jadi saya mau tulis satu quote seperti ini. Bukan Yesus yang ikut kita, tetapi kita yang ikut Yesus. Bukan memaksakan Yesus mengikuti keinginan kita. Tapi mari kita belajar. Kita yang mengikuti Yesus, mengikuti keinginannya. Ada amin. Ya. Jadi purpose kita adalah follow Jesus. Jadi passionate bicara bagaimana kita terus-menerus suka untuk mengikuti Yesus. Itulah passion yang kita mau bangun. Itulah kerinduan. Api yang menyala-nyala dalam hidup kita. Follow Jesus. Itu yang terpenting. Apa arti mengikuti Yesus? Yang pertama, mari kita membangun relationship dengannya. Bersekutu dengan Dia lewat firman, lewat doa, penyembahan. Karena follow Jesus bicara follow the person. Bukan follow cerita, bukan sekedar tahu tentang Yesus. Bukan tahu sekedar mengikuti rutinitas, tapi follow the person. Mengikuti teladannya, punya intimacy dengan Yesus setiap hari. Ya, walk with Him every day. Banyak yang tahu Yesus, tetapi tidak banyak yang benar-benar kenal Yesus. Jadi banyak orang yang tahu cerita tentang Yesus, tentang sejarah apa yang Yesus lakukan, tapi tidak benar-benar punya hubungan kenal Yesus secara pribadi. Mungkin di sini
banyak yang tahu saya, tapi tidak semua benar-benar kenal siapa saya, siapa Eddie Chang. Tentu orang yang dekat dengan saya, mereka bukan sekedar tahu, tapi kenal sifat-sifat saya. Jadi banyak yang tahu tentang Yesus, tapi tidak banyak yang benar-benar kenal dengan Yesus. Yang kedua, mengikuti Yesus artinya mengikuti jalan Yesus yang dia mau sampaikan, mengikuti kebenarannya dan hidupnya, yaitu yang dia telah contohkan dan teladankan. Yohanes 14 ayat 6 mengatakan, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi mari kita ikuti Yesus, ikuti jalannya, kebenarannya, dan gaya hidupnya. Dan biarlah karakter, sifat, teladan, kebenaran Kristus itu makin bertumbuh dalam hidup kita. Don't just receive Christ, but grow Christ in your life. Jadi jangan sekedar terima Yesus dalam diri kita, tapi tumbuhkan karakter, sifat Kristus, kehendaknya, jalannya, kebenarannya, teladan hidupnya dalam hidup engkau dan saya. Dan yang terakhir, mengikuti Yesus artinya mari kita taat melakukan kehendaknya. Ini mengikuti Yesus. Bukan kita berjalan kemana yang kita suka atau kita mau, tapi kepada apa yang dia mau. Karena pada akhirnya raport penilaian kerajaan Allah adalah tentang kesetiaan dan ketaatan kita. Jadi bukan karena angka-angka, parameter, ukuran, indikator dunia. Karena ukuran indikator dunia adalah berapa banyak uang yang kau terima, yang kau miliki, berapa banyak prestasi yang kau capai, berapa banyak angka-angka yang kelihatannya bisa diukur begitu besar yang dicari oleh dunia ini. Saya tidak menentang angka-angka itu, tidak menentang kekayaan, tapi saya mau kasih tahu seperti ini bahwa kekayaan itu adalah alat dan bukan tujuan. Jadi kekayaan itu alat, itu benda yang netral. Uang, kekayaan yang ada itu alat untuk mendukung ya tujuan hidup yang Tuhan tetapkan. Karena tujuan hidup kita mengasihi Tuhan, melayani banyak orang, jadi berkat, itu tujuan hidup. Dan uang itu adalah sarana, tools, alat untuk mendukung supaya kita boleh melayani Tuhan lebih baik, menjangkau jiwa-jiwa, membangun kerajaannya, mendukung pekerjaan Tuhan dan sebagainya. Lewat apa? Kekayaan, harta benda yang Tuhan percayakan buat engkau dan saya. Jadi bahaya sekali. Coba perhatikan gambar ini, ya. Waktu dia lihat kehidupannya waktu masih muda, dia kejar uang. Kemudian sudah middle life dalam hidup dia masih kejar uang. Tapi kemudian sudah dia banyak dapat uang, ternyata hidupnya sudah di penghujung dari kehidupan dia. Jadi apa yang dia capai selama ini hanya uang. Makanya di sini ditulis life is too valuable, valuable to collect money. Hidup ini terlalu berharga hanya untuk sekedar mengumpulkan uang. Tapi uang bukan tujuan, tapi itu alat untuk mencapai tujuan yang daripada Tuhan. Karena kekayaan, sekali lagi, bukan kekayaan merupakan alat, bukan tujuan. Jadi saya punya definisi bahwa sebenarnya yang Tuhan mau dalam hidup kita bukan sukses, tetapi berbuah lebat. Itu lebih kata Alkitabiah, fruitful. Apa itu fruitful? Fruitful equal success plus mature. Itulah berbuah. Kalau sukses, seringkali orang sukses itu berhasil, tetapi seringkali dia nggak dewasa. Sukses buat dirinya mungkin, tapi banyak melukai keluarga, melukai orang lain. Tapi yang Tuhan kehendaki adalah fruitful. Engkau mencapai keberhasilan, engkau mungkin dipercayakan banyak kemajuan karir, keuangan, tapi engkau dewasa, punya karakter Tuhan, punya buah roh, punya hati melayani Tuhan, hati buat jiwa-jiwa, memuridkan orang, membangun orang, berdampak buat sekitarmu. Kehadiran kita bisa dinikmati, bisa dirasakan oleh orang-orang sekitar kita. Pertanyaannya, apakah engkau dan saya sudah berbuah? Mungkin banyak yang berhasil, sukses, tapi belum tentu berbuah. Belum tentu hidupnya mature, dewasa. Tapi hari ini saya berdoa supaya hidup kita fruitful, yaitu kita sukses dan juga dewasa. Amin. Fruitful equal success plus mature. Saya berdoa hari ini supaya di minggu yang pertama di bulan Januari, mari kita renungkan kembali kata purpose ini.
purpose, tujuan hidup yang Tuhan kehendaki. Jadi bukan sekedar feel better than others, bukan feel capable, bukan feel passionate about doing something, tapi benar-benar karena Tuhan, ada kehendak Tuhan, kita follow Jesus, apa yang menjadi teladan dan kehendaknya. Jadi kita ikut Yesus, bukan kita paksakan Yesus ikut kita. Jadi mari kita mulai tahun ini, purpose yang benar itu datang daripada Tuhan, karena raport kerajaan sorga bukan sukses menurut dunia, bukan ukuran dunia, tapi adalah kesetiaan, ketaatan, dan buah-buah yang mulia yang Tuhan kehendaki, yang menyenangkan Tuhan dan berdampak dan jadi berkat bagi banyak orang. Amin, puji Tuhan. Mari kita angkat pujian ini bersama-sama sebelum kita berdoa ya. Tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota kehidupan. Mereka katakan melayani, mengasihi-Mu, melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota kehidupan. Mari tundukkan kepala kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu sehingga kami boleh masuk di tahun 2022 ini Tuhan, di minggu yang pertama. Biarlah Tuhan, dari sejak minggu yang pertama ini kami sudah diingatkan tentang life purpose, tentang tujuan hidup kami. Apa yang kami mau capai dalam hidup ini, apa yang kami mau capai di tahun ini Tuhan. Biarlah bukan sekedar angka-angka, ukuran-ukuran dunia Tuhan, parameter dunia, tetapi biarlah berdasarkan value, berdasarkan parameter dan ukuran dari Engkau sendiri Tuhan. Mari Tuhan, Engkau yang menolong kami, mengingatkan kami untuk kami follow Jesus. Biar kami memutuskan untuk ikut Engkau Tuhan, dan mengikuti apa yang menjadi kehendak-Mu. Dan ajar kami untuk ikut Engkau dan bukan memaksakan Engkau mengikuti keinginan kami. Biarlah Tuhan, kami mau belajar seturut dengan teladan-Mu, jalan kebenaran dan kehidupan-Mu, dan firman Tuhan yang menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami, yang menavigasi, yang menuntun kehidupan kami. Terima kasih Tuhan buat ibadah yang sudah Kau pimpin ini Tuhan. Berkati setiap anak-anak-Mu dalam sekolah mereka, dalam pekerjaan, dalam karir, dalam rumah tangga, dalam kesehatan, dalam bisnis ya Tuhan, di dalam nama Yesus. Terus berdoa untuk Indonesia, buat Malaysia, dan juga untuk situasi yang ada di dunia ini. Biarlah Tuhan Kau terus bekerja memulihkan dunia ini Tuhan dari COVID-19, dan juga Engkau menghibur mereka yang kehilangan, mereka yang berduka. Engkau yang sembuhkan setiap sakit penyakit Tuhan. Engkau hiburkan yang sedih. Engkau kuatkan yang yang letih lesu Tuhan. Segarkan Tuhan. Berikan kekuatan yang baru dalam setiap kehidupan anak-anak-Mu.
Terima kasih Bapak, berkati juga para volunteer yang sudah melayani dimanapun mereka berada. Semakin melayani semakin sukacita. Dan Kau tambahkan berkat, anugerah, kekuatan daripada Engkau menguasai setiap volunteer yang melayani. Terima kasih juga untuk setiap persembahan yang diberikan, persembahan mingguan, perpuluhan, dana gedung, ucapan syukur dan apapun bentuknya, biarlah Engkau balas setiap tangan-tangan yang memberikan. Berkati usaha pekerjaan kami, usaha pekerjaan orang tua kami dimanapun mereka berada. Tuhan, kami akan akhiri ibadah di minggu yang pertama bulan Januari tahun yang baru 2022 ini, Tuhan. Mari jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, arahkan hati pikiranmu, angkat kedua tanganmu. Angkat tangan artinya menghormati Dia, angkat tangan artinya mengakui Dia dan siap menerima berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya, memberi engkau kasih karunia dan damai sejahtera turun atas hidupmu. Diberkatilah engkau sehingga engkau akan terus naik bukan turun, jadi kepala bukan ekor, dan diberkatilah apapun yang dikerjakan oleh tanganmu dibuat berhasil, dan setiap tanah, tempat yang diinjak oleh kakimu akan diberikan kepada engkau, dan engkau menjadi seorang yang berpengaruh, menjadi seorang pemenang jiwa. Terimalah damai sejahtera dari Allah Bapa, keselamatan dari Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan, pertolongan kuat kuasa daripada Allah Roh Kudus menyertai kita semua, mulai hari ini seterusnya selama-lamanya, sampai Maranatha, sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Terimalah berkat ini di dalam nama Yesus. Setiap kita yang sudah diberkati, yang siap untuk menjadi pelaku firman, yang siap untuk melakukan tujuan hidup yang daripada Tuhan. Mari sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Stay safe, stay healthy, stay connected with God and with community. Jangan lupa untuk komsel yang terdekat supaya kita bertumbuh bersama-sama. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu, selamat beraktivitas, and God bless you.